Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf karena teknis, mungkin tadi saya terputus, sehingga paparan yang harus saya sampaikan terjeda dan alhamdulillah sudah digantikan oleh Pak Jayeng dari Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, webinar pada kesempatan pagi ini dengan tema pengendalian mutu peserta didik dalam rangka Merdeka Belajar. Kali ini saya buatkan sebuah judul Merdeka Belajar Solusi Meraih Prestasi. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pada kali ini saya akan membawakan atau akan kita diskusikan beberapa topik. Yang pertama, bagaimana implementasi pengendalian mutu dalam kerangka Merdeka Belajar. Yang kedua, siapa yang menjadi subjek dan objek sasaran Merdeka Belajar. Ketiga, faktor apa saja yang menjadi pendukung atau penghambat dalam implementasi Merdeka Belajar. Kemudian yang keempat, bagaimana pelaksanaan Merdeka Belajar dalam menghadapi masa new normal atau kenormalan baru. Kami melihat bahwa Merdeka Belajar dilihat dari posisi kami sebagai penilik, maka tugas dan fungsi penilik adalah sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program, seyogianya bisa mengarahkan kepala sekolah, mengarahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Menteri. Bapak Ibu, kita awali dengan pengendalian mutu atau quality assurance adalah pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga mutu hasil yang direncanakan dapat tercapai dan terjamin. Ini tugas penilai sesuai dengan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2010. Selanjutnya berkenaan dengan Merdeka Belajar, beberapa hal yang disampaikan diantaranya yaitu apa Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang artinya menekankan pada kemerdekaan berpikir. Kemudian kepada kemerdekaan berpikir, maaf, untuk memilih belajar dari berbagai sumber belajar yang diawali dari guru sebelum mengajarkan kepada peserta didik untuk membentuk siswa yang berkompeten, cerdas, berbahasa yang baik, dan berbudi pekerti yang luhur. Kemudian juga ada definisi lain yang mengatakan bahwa Merdeka Belajar adalah program kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendikbud untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju, agar karakter anak lebih terlihat dan tidak hanya mengandalkan ranking atau prestasi yang menurut beberapa survei hanya meresahkan orang tua dan anak saja. Pengertian lain juga perlu kita kemukakan bahwa Merdeka Belajar dapat diartikan sebagai situasi belajar yang aktif dan menyenangkan. Peserta didik bisa bebas memilih belajar dari berbagai sumber belajar dan bebas dari tekanan. Kalau menurut Kajar Deontoro bahwa Merdeka Belajar ini menjadi suatu tempat atau taman belajar bagi siswa
sehingga tidak merasa ditekan dan tidak merasa ada keharusan yang selalu dipantau oleh guru di lapangan. Bapak Ibu, kemudian implementasi pengendalian mutu dalam kerangka Merdeka Belajar. Pelaksanaan pengendalian mutu dalam kerangka Merdeka Belajar yang harus dilakukan penilik yaitu melalui kegiatan pendampingan terhadap kepala lembaga, guru, tutor, dan instruktur dalam hal perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pembuatan atau pelaksanaan penilaian, dalam hal pembimbingan, dan bagaimana menyusun sebuah laporan. Bapak Ibu, sebagai dasar dalam melaksanakan pembimbingan, seorang penilik telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sudah ditentukan. Kualifikasi pendidikannya minimal S1 atau D4. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki, yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Bapak Ibu, siapa yang menjadi subjek dan objek Merdeka Belajar? Yang pertama adalah tenaga kependidikan. Siapa saja itu? Penilik sebagai pengendali mutu, yang berikutnya adalah pengawas, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Penilik tentu saja dengan berbagai kompetensi yang dimilikinya dalam rangka Merdeka Belajar harus selalu mendampingi, mengarahkan kepala sekolah dan guru dalam mengawali proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan kepada murid di sekolah, baik secara online maupun tatap muka dengan cara mendatangi beberapa rumah peserta didik. Kemudian siapa lagi yang menjadi subjek Merdeka Belajar? Yang kedua yaitu pendidik. Siapa pendidik itu? Dalam pendidikan non formal dan informal, kita kenal ada guru, tutor, dan instruktur. Pendidik sebagai penggerak atau guru penggerak adalah guru yang aktif, yang menjadi pelopor perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tempatnya bertugas. Memiliki semangat pembelajar, aktif meningkatkan kompetensinya, baik melalui forum-forum ilmiah yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi profesi, maupun secara mandiri. Dan aktif juga berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-temannya dalam satu profesi. Bapak Ibu, sasaran Merdeka Belajar, tenaga kependidikan, dan pendidik yang kemudian objek utamanya adalah peserta didik yang kita kenal, yaitu warga belajar, murid atau siswa. Merdeka Belajar ini dirancang berawal dari murid untuk murid dan berakhir pada murid. Siapa peserta didik? Bagaimana peserta didik dalam Merdeka Belajar? Sebagai peserta didik bisa bebas memilih belajar dari berbagai sumber belajar dan bebas dari tekanan. Istilahnya mereka diberi kebebasan menentukan kapan dia melakukan proses pembelajaran, yang jelas dia selama ini tetap berjalan proses pembelajarannya. Bapak Ibu, adakah faktor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat implementasi Merdeka Belajar?
Yang menjadi faktor pendukung pertama kesiapan sikap mental pendidik. Ini sangat diutamakan. Apalagi dengan situasi sekarang, semua siswa tidak bisa tatap muka, semua siswa harus belajar di rumah. Bagaimana kesiapan sikap mental pendidik yang tetap harus melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh. Selanjutnya, sebagai pendukung, kemampuan pendidik yang handal, pintar IT, dan lain sebagainya. Sarana prasarana yang lengkap. Ini salah satu faktor di antaranya dalam menunjang proses pembelajaran, maka sarana dan prasarana belajar harus dilengkapi. Kemudian, perkembangan media teknologi yang semakin canggih dengan adanya berbagai HP, Android, dan lain sebagainya yang pengoperasiannya sungguh sangat canggih. Ini menjadi satu bekal pendukung untuk pelaksananya proses pembelajaran yang dilakukan di tiap sekolah dengan melalui daring atau dalam jejaring. Faktor pendukung lainnya adalah kreativitas guru dalam mengajar peserta didik. Tidak sedikit guru yang banyak yang tidak melaksanakan tugas dengan secara penuh hati. Nah, di sini fungsi penilih bagaimana mensupport kepala sekolah, bagaimana mensupport para guru agar melaksanakan tugas pembelajaran sebaik mungkin. Selanjutnya, lingkungan fisik sebagai pendukung seperti penerangan, kursi, meja belajar, sumber belajar, dan alat belajar lainnya. Nah, tugas dan fungsi penilih di lapangan, bagaimana melihat situasi pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan dengan baik. Faktor pendukung lainnya adalah alat komunikasi seperti gadget, didukung oleh orang tua yang selalu siap standby menemani anaknya. Salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh besar di antaranya ya inilah faktor kesiapan orang tua menemani anaknya di rumah untuk di masa pandemi ini. Selanjutnya, faktor pendukung berikutnya, guru yang semakin kreatif dalam mengajar jarak jauh. Maka ini salah satu faktor yang bisa mendukung bagaimana proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, selain faktor pendukung ada beberapa faktor penghambat yang menjadikan beberapa sekolah mengalami kesulitan, antara lain yaitu kesulitan dalam menghadapi perbedaan karakter peserta didik. Kita tahu bahwa karakter peserta didik ini berbeda-beda. Tapi dalam hal ini bagaimana para penilik di lapangan dapat mensiasati itu, memberikan dorongan support kepada kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Selanjutnya sebagai faktor penghambat, perbedaan individu yang meliputi inteligensi, watak, dan latar belakang yang berbeda. Dalam hal ini, orang yang berekonomi cukup tidak bisa disamakan dengan yang ekonomi lemah. Maka hal ini merupakan satu faktor penghambat juga dalam proses pembelajaran, dalam proses merdeka belajar. Selanjutnya, kesulitan menentukan materi pendidikan tentang kejiwaan. Jiwa anak tentunya akan berbeda sesuai dengan kondisi di keluarganya, sesuai dengan kemampuan dan intelijennya. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat ada kesulitan dalam menyesuaikan materi pelajaran. Nah, dengan situasi yang sekarang tidak bisa tatap muka, penilik harus pandai mengarahkan kepala sekolah, harus pandai mengarahkan guru, mendampingi bagaimana pemberian materi agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dan dilaksanakan oleh siswa di rumahnya masing-masing. Faktor penghambat lain adalah anak yang malas ini semakin malas karena tidak ada pengontrolan.
dari guru, dari pihak sekolah, sehingga mereka merasa dibebaskan. Dan keterlanjuran dengan kebebasan ini, anak malas itu menjadikannya satu kesempatan untuk bermain dan tidak melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, jaringan internet yang mendukung. Di beberapa daerah, ini banyak terkendala dengan jaringan yang tidak stabil, yang tidak siap dengan adanya proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian orang tua yang kurang memahami pembelajaran melalui jarak jauh. Kita paham, jangankan jarak jauh, proses pembelajaran tatap muka saja, beberapa orang tua yang background-nya bukan dari pendidik itu tidak bisa, tidak tahu bagaimana proses pembelajaran ini dilaksanakan. Kemudian faktor penghambat selanjutnya, pengeluaran biaya keluarga ini semakin bertambah. Yang tadinya tidak memiliki HP, yang sudah memiliki HP juga harus membeli kuota, dan hal ini akan mengurangi anggaran biaya lain yang dibutuhkan di keluarga. Secara otomatis juga kesejahteraan guru. Ini mau tidak mau, yang awalnya tidak difokuskan pembelian pulsa untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, dengan keadaan seperti ini maka harus disiapkan kuota, harus disiapkan pulsa demi kelancaran proses pembelajaran, sehingga akan mengurangi pendapatan yang sudah dia terima. Selanjutnya, sebagai faktor penghambat, anak tidak siap dan tidak terpusat perhatiannya terhadap pembelajaran. Karena pembelajaran dilaksanakan di rumahnya masing-masing, maka anak merasa bebas dan tidak siap melaksanakan pembelajaran tersendiri dengan tanpa bantuan bimbingan dari Mohon maaf, Pak Tasim. lain, guru ataupun orang tuanya. Pak Tasim, mohon maaf, waktunya tinggal 3 menit lagi. Terima kasih. Kemudian bagaimana pelaksanaan Merdeka Belajar dalam menghadapi masa new normal? Dalam menghadapi masa new normal, yang pertama, penilik harus mengarahkan guru dan kepala sekolah tetap menggunakan protokol kesehatan seperti cuci tangan, menggunakan masker dan lain sebagainya ketika terjadi proses pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, kepala sekolah dengan arahan para penilik harus mampu membuat tim teaching yang handal. Sarana prasarana harus dilengkapi. Kemudian ada beberapa juga protokoler kesehatan yang perlu disiapkan, di antaranya seperti alat pengecek suhu tubuh. Ini perlu juga untuk disiapkan. Baik Bapak dan Ibu, selain siswa sebagai objek Merdeka Belajar, juga guru harus aktif sebagai penggerak dan organisasi profesi harus bisa menggerakkan anggotanya, harus bisa mendampingi binaannya, dan harus bisa mengarahkan agar Merdeka Belajar dapat berjalan dengan lancar. Itu saja Bapak dan Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan keterbatasan waktu ini, dalam diskusi dapat kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.